datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ada seperti gelombang. Nah, yang ini yang saya naikkan dengan kursor saya, ini adalah volume. Ini jika ingin saya naikkan, ini jika ingin saya turunkan. Maka sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misal saya praktekkan. Tadi tampak kecil, coba sekarang. Mengenal nama-nama kendaraan dalam bahasa isyarat. Nah, contohnya seperti itu. Maka soundnya atau volumenya akan menjadi lebih besar. Jadi ini sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika akan membuat video. Apalagi nanti jika disertai dengan background. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai suara pada saat Bapak Ibu menerangkan kalah dengan backsound-nya, seperti itu. Jadi bisa kita padatkan, kita fullkan. Lalu selanjutnya, biasanya agar lebih menarik, maka video itu kita sertai dengan lagu-lagu atau instrumen supaya lebih bersemangat gitu anak-anak dalam belajar. Nah, bagaimana caranya? Nah, silahkan Bapak Ibu memilih tadi. Di dalam aset yang sudah kita kumpulkan di dalam media ini ada contoh ini tadi saya meletakkan satu instrumen suara. Nah, ini mau saya ambil. Ini saya punya satu instrumen lagu. Saya mau jadi ini background untuk video saya. Bagaimana caranya? Ini langsung saja silahkan ditarik ke bagian bawah. Nah, disesuaikan dengan bagian mana yang akan Bapak Ibu mulai berikan backsound-nya. Kalau bumper otomatis sudah ada lagunya. Nah, sementara video kita hanya berupa suara saja. Jadi kita meletakkannya starting point-nya itu di bagian awal kita mulai video kita. Nah, ini suara instrumen lagunya masih terlalu besar, jadi suara kita dalam mengajarkan materi itu masih kalah. Nah, bagaimana cara mengecilkannya? Sama seperti tadi, tinggal Bapak Ibu mainkan di volume ini. Ini ada yang bentuknya equalizer, nanti silahkan diturunkan, disesuaikan dengan suara dari kita agar tidak kalah suaranya, seperti itu. Nah, jadi di dalam video ini sudah mulai ada suara, ada bagaimana kita sudah menginsert logo, lalu menginsert video kita sampai dengan menambahkan background sesuai dengan keinginan kita. Begitu, sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan ke bagian nanti mengekspornya. Silakan jika ada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya bisa langsung ya bertanya ke Bu Ade. Silakan Pak. Iya begitu. Jadi tentunya ini ada hanya salah satu saja dari beberapa jenis aplikasi editing video yang bisa dipergunakan. Kembali lagi, tergantung selera Bapak Ibu dan tergantung kenyamanan serta Bapak Ibu lebih menguasai yang mana. Jadi ada banyak aplikasi, silakan Bapak Ibu ekspor masing-masing. Ini saya memberikan pengantar bagaimana membuat video sederhana menggunakan aplikasi Filmora. Itu ada yang bertanya Pak, mohon maaf. Silakan. Buka saja Pak mic-nya. Pak Agus Prihanto boleh. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ade. Iya, sama-sama. Salam kenal. Salam kenal Pak. Iya. Mau nanya, Filmora ini pernah saya pakai begitu. Cuma saya belum tahu durasi maksimal sampai berapa lama ya Mbak? Karena pembelajaran praktek tuh kadang kita sampai 2, 3, 4 jam begitu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk Filmora ini Pak, batas tidak ada, sepertinya tuh tidak ada batasan waktunya ya Pak ya. Cuman mungkin nanti kalau misalnya semakin lama videonya, maka akan semakin berat dalam
pada saat kita ekspor. Jadi mau berapa lama kita melakukan editing video menggunakan Filmora, saya rasa bisa Pak di Filmora yang 10 ini dengan beberapa efek-efek tambahan yang lebih lengkap, dan juga waktunya juga tidak ada batasan, cuman hanya pada saat ekspor mungkin agak sedikit berat dan lama. Karena biasanya kalau misalnya saya hanya membuat video pendek nih, video pendek 1 sampai 1 menit itu paling enggak waktunya sekitar 3 menit gitu untuk ekspor. Mungkin kalau misalnya 2 jam itu pasti waktunya lebih lama. Tapi kalau batasan waktu untuk editing tuh saya rasa nggak ada Pak, begitu. Bisa nanti diinstal yang 10 Pak, bisa dieksplor lagi. Karena ini kalau untuk saya ada beberapa fitur-fitur tambahan yang menarik untuk dieksplor begitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya silakan Pak. Dengan Pak Abi. Ya silakan Pak Abi. Ya kebetulan saya dari Kaltim ini Bu. Ibu, ya. Bu, ini gimana nanti nih hasil videonya, maksud saya bagaimana cara ngompresnya biar dia kecil Bu? Siap. Karena Filmora. Ya. Untuk mengompres ya, jadi saya akan langsung saja. Ini anggaplah karena waktu kita juga terbatas, anggaplah saya memberikan pengantar sedikit sampai dengan insert background, lalu menambahkan video, menambahkan logo dan instrumen background. Nah, anggaplah kita selesai sampai menjadi video. Padahal sebenarnya mungkin masih panjang seperti itu. Oke, saya akan coba ekspor. Nah, ini ekspor. Iya, Bu. Kita pilih ekspor. Jadi untuk kita melaunching hasilnya agar tersimpan, maka kita pilih ekspor. Nah, ini silahkan diberi nama misal percobaan. Lalu jangan lupa save to-nya diingat-ingat Bapak Ibu, misalnya kita menyimpannya di folder yang sudah memang kita tentukan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan video di mana tempat kita biasa meletakkan video tersebut. Misalnya saya letakkan di aset latihan. Nah, seperti itu. Nah, untuk resolution ini bisa dipilih Bapak Ibu. Ini adalah standarnya 1920 kali 1080. Ini adalah standar dari ekspor. Mohon maaf suaranya. Ekspor filenya itu kalau ini udah standarnya Pak, jadi warnanya itu akan terang dan seperti itu. Kalau resolusinya direndahkan, maka takutnya berpengaruh ke gambar seperti itu, akan menjadi pecah. Nah ini standarnya, jadi ini ketika Bapak ekspor, ini udah hasilnya tuh udah cukup lah untuk sebuah video. Kalau saya, ini sharing ya Pak ya, pasti di sini ada master-master yang lain seperti ada suaranya. Seperti nanti Pak Yaya bisa mungkin menambahkan bagaimana mengkompres video. Kalau saya biasanya dari Filmora ini saya ekspor dulu Pak, lalu nanti saya pergunakan aplikasi online yang untuk mengkompres dari video yang sudah saya buat untuk dikompres menjadi lebih rendah seperti itu. Kalau langsung di dalam Filmora-nya ini saya biasanya tidak mengubah settingannya karena takut berpengaruh terhadap hasilnya. Nah ini kita coba ekspor ya Bapak Ibu. Saya coba ekspor. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Ini nanti akan muncul time remaining-nya, lalu waktunya, durasinya akan muncul. Nah, begitu Pak. Kira-kira pengalaman dari saya ketika saya mempergunakan Filmora dan misalnya resolusinya terlalu tinggi, jadi bagaimana biasanya saya edit kompresnya itu dengan online gitu. Ya Bu, siap Bu. Nah ini masalahnya kan biasanya kalau kita selesai dari Filmora itu hasil keluarannya besar Ibu. Iya besar Pak, hasil keluarannya besar, betul. Ya. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan? Ya Pak, silahkan. Ada pertanyaan dari peserta lewat kolom chat. Oh boleh Pak. Silahkan. Untuk watermarknya bagaimana katanya Bu? Oke. Nah jadi saya memberikan tips. Saya memberikan sedikit tips agar supaya watermarknya yang masih terinstall, watermarknya itu tidak terikut seperti itu. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah
Bapak Ibu install terlebih dahulu, kemudian crack-nya di copy. Itu kan ada folder crack. Nah, setelah folder crack-nya di copy, setelah folder crack-nya di copy, kemudian dipastekan. Bapak Ibu tutup dulu aplikasinya, kemudian klik kanan, pakai klik kanan lalu properties, kemudian pastekan crack-nya itu ke dalam folder Filmora-nya tersebut. Bisa dicoba seperti itu. Atau jika tidak, silahkan menggunakan yang berbayar. Nah, itu akan lebih baik lagi, gitu. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, selain bertanya langsung bisa menulis di kolom chat sehingga bisa saya bacakan nanti setiap saat. Mohon izin. Iya, silakan Pak. Oke. Terima kasih. Perkenalkan saya Sapar. Iya Pak. Ya. Kalau untuk yang lain-lain mungkin sudah. Cuma satu, setiap saya buka Filmora, nggak tahu di yang 10 itu ya. Kalau yang versi berapa saya lupa, versi berapa. Itu setiap mungkin kalau saya lupa itu kalau dalam keadaan online dia minta update terus. Oh iya. Okay. Ketika diupdate, nanti kalau pas lupa lagi diupdate lagi ya. Sebegitu terus. Mungkin supaya jangan minta update terus itu seperti apa? Siap. Siap, terima kasih Pak. Jadi ada jadi tips juga. Ini saya menceritakan pengalaman saya ketika menginstal, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh master-master yang lainnya yang sudah ahli dalam video. Jadi ketika menginstal awal aplikasi ini, kondisi dari paket data selulernya atau paket internetnya harus dimatikan terlebih dahulu Pak. Jadi menginstal pada saat tidak ada sambungan internet. Jadi agar tidak berulang kali minta upgrade seperti itu. Begitu Pak. Jadi nanti ketika Bapak Ibu misalnya ingin editing secara offline bisa, tidak perlu online. Jadi ketika awal menginstalnya pastikan dalam keadaan offline, tidak ada sambungan internet. Begitu Pak. Jadi cuma triknya tidak ada lagi yang selain itu ya. Iya, nggak ada. Kita kalau siapa tahu kita mau cari bahan secara browsing dan begitu. Artinya kita menyiapkan bahan dulu, setelah itu baru bermain. Betul Pak, betul. Pada install awalnya aja Pak, kalau misalnya install awalnya itu misal sudah Bapak menginstal awalnya itu pada saat offline, nah ketika sudah terpasang, misal pada saat editing, Bapak mau editing sambil online pun itu nggak apa-apa, tapi kuncinya adalah pada saat menginstal pertama Pak. Jadi pada saat menginstal pertama, usahakan dalam keadaan offline. Jadi nanti ketika Bapak misalnya mempergunakan editing ini pada saat online, itu nggak apa-apa. Tapi kunci pertamanya adalah ketika install awalnya itu dalam keadaan offline dulu. Gitu Pak. Kalau misalnya kita posisi online, tapi kita buka, yang terjadi yang di aplikasi versi berapa itu, dia minta update. Itu kembali lagi Pak, pada saat menginstal awalnya, makanya tadi saya sampaikan ketika menginstal awalnya pertama dulu, maka pastikan itu dalam keadaan offline. Nah nanti, karena kan kunci pertamanya itu kan depannya dulu nih Pak, ketika depannya sudah terinstal dengan baik, maka nanti selanjutnya mau kita dalam keadaan online, mau kita dalam keadaan offline, nah itu nggak ada masalah. Ini seperti contoh, saya kan otomatis dalam keadaan online ya Pak ya, sedang Zoom, juga paket internet saya menyala. Nah ini tidak ada minta ini sih Pak upgrade karena starting point-nya ketika saya menginstalnya di awal, saya mematikan dulu paket internet saya. Nah jadi nanti ketika sudah terinstall sempurna, maka bisa dipergunakan tanpa harus upgrade begitu Pak. Oke siap. Satu lagi Mbak. Silakan. Ya, untuk menambah line yang ini kan ada gambar 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah. Oke. Jadi nggak yang standar yang saya punya itu cuma sampai 2 saja, 3 saja. Makasih. Sampai 3. Ya, ini kebetulan saya ada berapa line ini ya? 1, 2, 3, 4, bahkan bawah-bawahnya masih ada. Nah, ini Pak, yang di Filmora 10 ini memungkinkan line-nya itu lebih banyak. Jadi silahkan di-upgrade saja. Kemungkinan mungkin Filmora yang dipergunakan sebelumnya masih yang seri terdahulu. Nah, kebetulan yang saya pergunakan adalah seri yang terkini Pak, 10. Nah, mungkin bisa aja nanti ada update yang seri 11. Namun yang di seri 10 ini insya Allah lainnya lebih banyak.
begitu. Jadi bisa diupdate di serinya, Pak. Mungkin yang kemarin di uninstall, kemudian diinstal ulang yang Wondershare Filmora yang 10. Begitu, Pak. Cara nambahnya, Pak? Nambahnya langsung aja, Pak. Jadi misalnya begini, saya mau nambah lagi nih. Nambah ini lagi, langsung aja di atasnya. Nah, nanti dia otomatis lain-lainnya akan nambah sendiri, Pak. Ini begini. Gitu. Jadi nanti dia otomatis lainnya akan bertambah sendiri, Pak. Kalau Bapak insertkan gambar-gambar atau insertkan video atau background-background yang lainnya. Jadi otomatis lainnya akan bertambah, tidak hanya 1, 2, 3, 4, dan seperti itu. Jadi dia nanti akan otomatis bertambah, Pak. Sesuai dengan kita akan menambahkan berapa lapis-lapis begitu. Oke, siap. Makasih. Baik, Ya, ada Mr. Jack. sama-sama. Ini dari tadi Mr. Jack mau bertanya, silakan. Ya, Ya tadi Pak, hanya untuk nge-crack tadi ini masih belum bisa ini saya. oke. Sudah saya coba ini. Di copy dulu, Pak, cracknya, Pak. Yang crack kan? Crack. Iya. Crack. Aduh, nggak ada nih. Oh, diangkat aja ya. Ya, sudah. Oke. Sudah saya pastekan. Oke. Nah, nanti silakan di-refresh dulu, baru coba Bapak buka lagi Filmoranya, terus Bapak coba edit sedikit, coba Bapak masukkan video, lalu ekspor. Apakah masih keluar watermarknya? Nah, silahkan dicoba. Gitu. Baik. Iya, kalau memang tidak bisa, berarti harus menggunakan yang versi yang lain gitu, versi berbayar. Saya pakai iya yang 8 saya pakai. Jangan gelap-gelapan. Yang 9 Pak, yang 9 kurang familiar saya. Ya, yang 10 coba Pak, lebih familiar nanti, Ini Pak. makanya saya yang cari 10 ini. Mantap. Ya, siap. Baik, Bu Krisna. Bu Krisna, silakan. Ya, silakan Bu. Ini Mbak Ade, mungkin ini Ya, Filmora yang saya install ini mungkin yang lama. Kok nggak ada tampilannya yang untuk green screen ya? Iya Bu, betul mungkin. Ya, ada green screen-nya ada kok. Di mana ya Pak? Juga, Bu. Langsung pakai klik kanan chroma key. Nah, itu. Klik kanan. Chroma key. Iya, cari ya. Yang itu Filmora seri berapa? 9 ya Bu ya. Seri berapa ya Pak? Melihatnya di mana? Bisa dilihat di ini Bu. Dimatikan, di close dulu, nanti di klik kanan gitu, properties. Nah, dilihat. Iya. Oke. Sebenarnya sama kok Bu, dari 9 ke 10, cuman di 10 ini ada beberapa tambahan-tambahan yang bisa, fitur-fitur tambahan juga untuk memperkaya transitionnya banyak. Bisa mungkin lanjut dulu ke Ibu Royani. Ya, silakan Bu Royani. Bu Royani. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya. Saya mau tanya Bu, ini saya sudah tahun lalu sudah menggunakan Filmora 9 ya. Cuman hasil tampilan layarnya kadang ada, dia hanya dapat di tengah, jadi kanan kirinya kelihatan hitam, jadi nggak full layarnya itu dapat gitu. Kenapa ya? Maksimal dari awal. Gimana ya? Aku juga gini. Seru jadi nggak. Sudah full layarnya, cuman hasilnya setelah diekspor dia di tengah. Beda ya Bu ya? Nggak dapat semua, jadi hitam. Nah, bisa Bu pada saat awal membuka, makanya tadi ketika saya di awal di opening saya sampaikan bahwasanya settingnya itu kan ada pilihan macam-macam Bu, ada 1:1, 1:1, 16:9. Nah, untuk video yang biasa dengan tampilan seperti ini itu pakai yang 16:9. Nah, seperti itu harus disesuaikan.